Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama aku di CCTV Emak ya. Nah, hari ini aku baru aja belanja ke pasar tadi sekalian dari antar anak sekolah gitu ya. Jadi sekalian belanja aja. Nah, ini aku dapatnya belanjanya lumayan banyak ya. Ini untuk stok seminggu aku biasanya. Tapi kalau nanti ada kurang-kurang paling nggak banyak ya. Kalau untuk stoknya ini full untuk stok seminggu. Aku beli apa aja? Nah, ini aku ada beli bunga kol, terus juga beli si daun kemangi, terus itu ada bayam. Bayamnya kalau di sini kayak gitu ya, kangkung juga. Ini untuk sayur-sayuran. Terus itu apa itu? Oh, cipir. Kecipir ya teman-teman, nanti aku kayaknya mau dimasak, direbus aja gitu ya, kasih sambal. Terus ada tempe juga, tempenya aku beli 6, ini 2000-an ya tempenya. Kalau di sini aku beli yang 2000-an biar lebih enak aja dibagi-bagi gitu ya. Terus beli wortel juga, terus aku juga ada beli apa ya itu ya, nggak kelihatan. Nah, ini aku juga ada beli kue-kue juga ya, karena biasanya anak-anak tuh kalau aku habis dari pasar biasanya yang ditunggu itu jajannya ya, jajanan pasar, kue-kue gitu. Nah, ini wortelnya aku mau simpan dulu. Wortelnya nanti aku simpan pakai air ya teman-teman, biar lebih awet ya, nggak keriput. Kalau wortel aku kemarin dapet dari video siapa ya, Nur Sofa kalau nggak salah. Nah, untuk cara penyimpanan wortel itu direndam di air ya, taruh di kulkas, jadi itu nggak bakalan keriput ya. Aku soalnya udah bolak-balik nyimpen wortel itu selalu kering gitu ya, biarpun udah dimasukkan ke kantong plastik. Jadi aku mau coba untuk yang direndam air. Nah, itu untuk apa, tadi juga aku beli apa namanya, timun ya, timun untuk lalapan aku beli 2. Dan ini aku mau apa, buang-buang bonggol, apanya tuh kok bonggol sih, buang-buang batang itu loh, batang cabenya gitu, aku buangin karena mau aku simpan di tempat cabe itu, nanti aku buat tempat cabe. Nah, ini tadi aku juga beli cabe itu rawit, bukan rawit, itu cabe keriting ini ya, cabe keriting nih aku simpan juga nanti. Aku nggak tahu sih habis berapa tadi, lupa. Soalnya ini video sebenarnya udah lama ya teman-teman, jadi aku udah lupa untuk harga-harganya, baru sempat diedit sekarang. Nah, untuk videonya aku cepetin aja ya, biar nggak bosen ya nontonnya. Aku cepetin aja untuk buang-buang batang cabenya ya teman-teman. Di sini siapa yang suka nyimpennya dibuang-buang batang cabenya? Kalau di Jawa kan batang cabe itu biasanya sekalian dimasak ya, kalau nggak dimasak sambal atau dimasak tumis itu sekalian batangnya dimasukkan ya, katanya sih biar nggak pedas. Tapi entahlah, itu cuman mitos aja ya teman-teman. Nah, ini udah selesai cabenya, aku tumpuk dulu di situ ya, sama yang tadi udah dimasukkan, timun juga ya udah dimasukkan, aku kumpul dulu jadi satu. Next ini aku mau bingung teman-teman. Mau nyimpen apa dulu itu, apa namanya tadi, lupa. Kecipir ya, nyimpen kecipir dulu. Nah, ini tuh enggak itu ya, enggak aku buang-buang ujung dunya dulu, takutnya enggak sih emang hitam ya. Aku pernah sih buang ujung-ujungnya itu hitam teman-teman, karena enggak langsung dimasak kan ya di kulkas, jadi itu hitam. Jadinya ini biar aja lah, nanti kalau pas mau dimasak baru dipotong-potong, dibuang-buang ujung-ujungnya gitu ya. Nah, ini untuk penyimpanan wortelnya ya. Untuk penyimpanan wortelnya ini mau aku kasih air dulu untuk nyimpan wortelnya. Oh, enggak, dulu ini mau buang jengkol ya teman-teman. Ini jengkol, aku beli jengkol juga tadi 10 biji. Aku belinya itu dihitung teman-teman, enggak di kiloin ya. Kiloinnya nanti kalau udah di depan penjualnya ya baru dikiloin. Kalau untuk beli itunya aku hitung dulu 10 biji kira-kira, karena biasanya kalau masak 10 biji itu cukup untuk 2 kali makan gitu teman-teman.
Jadi aku buang-buang dulu kulitnya ya, kulit jengkolnya. Aku masukkan jengkol yang udah dikupas itu, disimpan biar nanti kalau mau masak udah tinggal direbus aja, nggak perlu lagi kupas-kupas lagi ya. Karena kalau jengkol ini kan nggak keriput ya, insya Allah nggak keriput pun biarpun disimpannya kayak gitu aja. Jadi untuk nyimpen jengkolnya ini nggak aku rendam atau apa ya, nggak aku rendam air, nggak, cuman ditutup aja di tempatnya aja, ditempatin di toples gitu tertutup ya. Nah ini aku rendam ya wortelnya tuh, aku rendam sampai wortelnya kerendam lah kira-kira ya. Kalau udah kerendam langsung aja dimasukkan di kulkas ya, biar tetap seger gitu ya. Kalau di kalau di luar ruangan gitu, kalau di suhu ruang gitu aku takutnya busuk teman-teman, jadi lebih bagus sih dimasukkan di kulkas aja. Dan next aku mau simpan tempenya juga ya. Tempenya ini aku mau potong-potong dulu ya teman-teman. Kemarin juga sama di tempat sama kakak itu aku dapet tipsnya untuk nyimpen tempenya biar nggak cepet busuk ya. Dipotong-potong ya, dipotong nggak nggak terlalu kecil gitu ya, dipotong jadi dua aja. Kira-kira nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil gitu ya, aku potong jadi dua. Itu tempe yang 2000-an potong jadi dua, terus nanti dibuka plastiknya, terus dimasukkan nanti ke dalam food container ya. Ini apa sih namanya, food container bukan sih, sebenarnya itu tempat makanan ya, buat tempat kayak nasi kotak gitu, cuman aku di sini pakai buat food container, buat tempat-tempat sayur-sayur gitu ya. Nah ini sebenarnya nggak muat ya teman-teman aku masukkan, karena picis tadi tuh nggak muat ditaruh di food container ini, jadinya ya dimuat-muatin aja, aku potong-potong lebih kecil lagi biar semuanya muat ya. Nah kebetulan itu tutupnya nggak ada, jadi nanti mau ditutup pakai plastik aja karena tutupnya udah hilang, nggak tahu kemana. Kalian sama juga nggak sih kalau punya kayak gini tuh sering kececer gitu ya, karena nyimpennya nggak barengan sama tempatnya, sama tutupnya itu nyimpannya nggak barengan. Tuh aku potong kecil-kecil lagi teman-teman, dimuat-muatin, dipaksain. Akhirnya udah selesai ya, dimasukkan di kulkas semua. Yang udah disusun tadi dimasukkan dulu ke kulkas semua ya teman-teman. Nah ini di samping di belakang ada Bang Syabil, dia udah agak ngerti ya sekarang ya, udah 3 tahun dia udah mulai ngerti mana yang boleh, mana yang enggak gitu ya, udah ngerti. Kalau yang paling kecil itu belum ngerti teman-teman, yang paling kecil itu umur 1,5 tahun. Nah ini aku masukkan juga sampahnya juga, itu yang tadi daun itu kemangi ya, kemangi aku masukkan juga. Next aku mau ini pritilin gitu ya sayur-sayurannya, biar nanti kalau mau tinggal pakai aja, udah nggak ribet potong pritilin lagi ya, tinggal ngeracik bumbunya aja. Karena lumayan effort ya, lumayan agak ribet banget kalau mendadak, misalnya ya mendadak tapi belum dipritilin sayur-sayurnya. Kalau kayak udah dipritilin kan udah enak ya, tinggal bikin bumbunya aja. Kalau untuk sayur-sayur ini aku nggak setiap kali beli itu pasti sayur bayam ya, enggak. Soalnya kalau sayur bayam itu kalau sayurnya seger bagus, nggak bolong-bolong ya, nggak banyak ulatnya, baru aku beli. Soalnya kalau banyak ulatnya itu kadang ngeri, bukan ngeri sih, geli gitu ya, kadang nggak sengaja gitu masuk ke makanan gitu, padahal udah diteliti banget perasaan, tapi masih aja kadang masuk gitu. Jadi kalau untuk sayuran kayak bayam, kangkung juga ya, kangkung juga kadang ada putih-putihnya gitu kan ya, putih-putih entah itu ulat entah apa ya. Kalau kalian paham apa itu yang putih-putih biasanya di belakang itu, di belakang daun biasa kadang ada putih-putihnya ya. Nah di situ teman-teman, kalau kangkungnya masih muda, segar, masih bagus, kayak nggak banyak putih-putihnya, nggak banyak bolong-bolongnya gitu, biasa baru aku beli. Jadi nggak setiap minggu, nggak setiap sekali belanja pasti ada kangkung sama bayam, enggak teman-teman. Paling yang biasa aku sediain itu kayak sayur-sayur yang agak itu ya, yang agak awet lah ya, kayak terong, kayak bunga kol, kubis, wortel, itu kan agak awet ya.
Nah ini udah selesai, aku ritilin semuanya ya. Lanjut aku simpan di kantong plastik aja, soalnya untuk tempat kayak toples-toples gitu udah habis ya, food container itunya udah habis. Jadi aku simpennya di plastik aja, nggak masalah ya, karena kalau kangkung bayam ini pun biasanya nggak lama aku masaknya. Kalau lama biasanya dia agak layu ya, udah layu gitu, biarpun udah dipretelin juga tetap aja layu. Jadi ya secepatnya sih dimasak ini biasanya. Nah next ini aku mau apa lagi nih, tahu ya, ini perlaukan dulu, perlaukan karena sayur-sayurnya tadi udah ya, berbumbuannya juga udah diberesin. Sekarang tinggal beresin yang lauk-lauknya. Ini aku ada ada beli lauk tahu ya, tempenya tadi juga udah ada, jadi lauknya nggak itu banget ya, nggak banyak gitu ya, paling cuma berapa macam doang, tahu, tempe, ayam, kadang beli nugget juga atau telur gitu ya. Kalau telur itu wajib sih, kalau telur setiap minggu itu pasti wajib harus ada telur, biarpun belinya cuma 10 biji ya, kalau kurang baru beli lagi. Nah ini aku bersihin dulu ayam-ayamnya. Biasakan ayam itu ada kayak berlendir-lendir itu ya, apa sih, minyak atau apa, gaji gitu, yang putih-putih itu biasanya aku buangin ya teman-teman, soalnya itu banyak banget nempel gitu ya minyak-minyaknya itu kalau digoreng, apalagi kalau bagian leher itu loh teman-teman, leher sama brutu ya, kalau bahasa Jawanya brutu, bahasa kalian apa itu, pantat ayam gitu ya. Pantat ayamnya biasanya aku buang-buang dulu itu lendir-lendirnya biar nggak amis sih katanya, sama itu darah-darah yang beku itu juga dibuang, katanya itu juga bikin amis ya, jadi dibuang-buang itu semua biar bersih. Jadi kalau udah masuk kulkas itu pastikan bersih ya teman-teman, aku sih gitu sih. Ada juga yang langsung dimasukkannya, ada juga yang beli langsung dimasukkan gitu, kalau aku nggak teman-teman, kayak ayam itu dibersihin dulu baru dimasukkan kulkas, nggak tahu ya, pokoknya lebih enak aja kalau udah bersih itu baru dimasukkan kulkas. Nah ini aku mau masak tahu ya, tahunya biasanya kalau mau disimpan itu aku rebus dulu, aku rebus pakai air ya, terus kasih garam, moto sama masako. Jadi kalau mau masak tinggal digoreng aja, misal mau dibikin goreng gitu ya, digoreng aja udah, nggak perlu lagi dibumbuin, tinggal langsung digoreng aja. Atau mau dibikin tumis-tumis juga bagus, nggak masalah gitu ya, karena kalau udah agak asin itu nanti nggak perlu lagi nambahin banyak-banyak garam ya, jadi udah enak aja kalau nyimpennya udah kayak gini, udah dibumbuin ya. Sama kayak ayam juga ya, ayam juga sebenarnya lebih enak kalau diungkep dulu ya, cuman karena kadang aku nggak mesti digoreng, kadang aku bikin juga kayak di apa, gulai atau dibikin bumbu-bumbu yang pokoknya yang memerlukan ayam mentah gitu ya, jadi nggak setiap aku beli ayam itu nggak selalu diungkep dulu kalau mau disimpan. Nah tahunya ini juga nggak terlalu lama ya buat masaknya, cuma sebentar aja udah matang, kira-kira udah ngembang kayak gini ya teman-teman, kira-kira udah ngembang bisa dimatikan kompornya, terus didiamkan dulu, kalau udah dingin atau sekiranya uapnya udah hilang gitu ya, baru disimpan di tempat. Nah ini aku pakai tempat makanan ya, makanan mateng ini sebenarnya, cuman ya karena nggak ada itu sih tadi kan, toplesnya kan udah habis, jadi aku pakai ini aja lah, nggak masalah ya, yang penting ketutup, harus ketutup ya teman-teman kalau mau dimasukkan kulkas, karena kalau nggak ketutup dia nanti bagian atasnya itu kering teman-teman, karena di kulkas kan dingin ya, kalau apapun makanan apapun nggak harus tahu ya kayak gitu, pasti kering. Oke, terima kasih sudah nonton ya, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.